Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan li Rabbi khassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayajir. Alhamdulillahilladzi hadana bi 'abdihi al-mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Wa sallallahu wa sallama wa baraka alaihi wa ala alihi. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal jam'il karim wa fi hadzal jam'il azim wa fil jalsatil azimah. Nawarna Allah wa iyyakum bi mahabbatillah wa rasulih wa ta'zimillah wa rasulih wal amal bi syari'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalihi. Qala Allah ta'ala fi kitabihi al-karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aidan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati segenap para hadirin, para masyayikh, para asatidz, para kiai, para tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, khususnya kepada Hadratus Syekh Kiai Haji Al-Ustadz Muhammad Anis Jauhari hafizahullah wa mata'allah ala tuli hayatih. Semoga Allah menjaga beliau, Allah berikan beliau umur yang panjang dalam kesehatan sehingga mampu daripada melanggengkan dan meneruskan perjuangan beliau di dalam ma'had yang Yambu'ul Hikmah ini, sehingga dapat terus menerus daripada tumbuh dan bermunculan dari pondok ini hikmah-hikmah dan mengeluarkan santri dan santriwati yang berguna baik bagi dirinya sendiri, baik keluarganya, baik agamanya dan juga negaranya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, para muhibbin, para pecinta daripada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya saya mohon maaf, yang pertama di hadapan saya banyak yang lebih tua dari saya. Ini saya minta izin dulu nih kepada kiai-kiai, ustaz-ustaz ya maklum usia saya lebih muda, berarti ilmunya lebih dangkal, ini ilmunya lebih sedikit. Cuma berhubung daripada permintaan, ya insya Allah dimaklumi ya. Yang pertama. Yang kedua, ya ini saya meminta maaf kalau mungkin saya ceramah nggak pakai bahasa Madura ya. Saya kalau cuma dengerin tadi Ustadz Muhammad Anis Jauhari ya ngerti saya. Kalau cuma Abdina dan Kak Dinto saya masih paham ya. Cuma kalau saya yang ngomong, yang saya takutkan yang denger nggak ngerti nanti. Bukan saya ya, tapi yang dengar gak ngerti. Kemudian sebelum saya daripada menyampaikan mau'izah hasanah, ini yang enak karena saya lihat jam 9:30 ya. Ini enak, saya bikin janji dulu ini. Kita bikin perjanjian. Kira-kira saya ceramah ini, mau'izah hasanah ini berapa jam? Berapa jam? Kuat? Yakin? Gantian ya. Kalau 2 jam saya minta gantian. Yang sholawatan 1,5 jam, saya 1/2 jam cukup ya. Ya insya Allah mungkin maksimal 1 jam, mungkin nggak sampai ya. Melihat jam segini, kalau saya sih oke.
Masalahnya tadi saya datang langsung dipersilahkan masuk makan. Nah ini hadirin hadirat ini sudah makan belum? Sudah. Ndiki ibu. Saya ngomong Jawa ngerti ya? Paham ya? Masalahnya kalau saya kuat habis makan tadi datang langsung makan ini. Kalau yang lain takutnya dapat saya ngomong setengah jam ngantuk. Saya ngomong kok sepi, tidur semua. Baik hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Luhur, yang telah melimpahkan kepada kita berbagai macam nikmat serta anugerah, dan berkumpul daripada anugerah Allah tersebut di dalam diri satu makhluk yang dengan mencintai makhluk tersebut, dan hanyalah dengan kecintaan kita dengan makhluk tersebut sempurnalah keimanan, dialah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada junjungan kita, kepada pahlawan revolusi bagi kita di dunia maupun di akhirat, an-nabiy syafi' wal musyaffa' wasyafa'ah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidangan sudah datang, kursi empuk, masih orang jam tak jalani. Asal yang hadir sih siap, saya ini suka ngomong dasarnya. Baik, saya dikasih tema ya ini tentang bagaimana pentingnya menuntut ilmu agama. Cuma sebelum daripada itu, ya karena saya tadi walaupun nggak ngerti bahasa Madura, tapi ya yang dikatakan tadi oleh Hadratus Syekh tadi ya saya ngerti aja. Ini tadi saya menangkap para hadirin ini ya, para wali murid, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian ini dikasih PR banyak ya. Dikasih PR. Kalau anaknya pulang, santri-santriwati pulang dari sini, tolong rapotnya dicek, tolong bukunya dilihat, ada tanda tangan gurunya apa enggak ya, alias supaya tahu anaknya masuk atau bolos. Saya ini siap-siap ini ya, yang suka-suka bolos mulai besok ketahuan, mulai besok ketahuan dicek. Karena memang bukan karena apa, di zaman sekarang ini tidak bisa orang tua itu hanya menyerahkan anak ke pondok, menyerahkan anak ke sekolah, kemudian yang penting saya minta hasil. Zaman sekarang bukan zamannya kayak gitu sudah. Saya ini hadir seminar parenting itu sering sudah. Seminar parenting bagaimana jadi orang tua, didik anaknya, ahli-ahli didatangkan, bahkan ada yang sudah keliling ke luar negeri. Saya sering ikut parenting. Dan memang kebetulan saya ini kalau masih tahun lalu saya guru SMP. Ya, cuman bedanya saya di SMP saya nggak ngajar agama. Di SMP saya ngajarnya matematika. Saya ngajarnya IPA di sana. Nah di sana saya tahu betul bagaimana bedanya anak zaman sekarang sama anak zaman dulu. Itu sekolah beda. Istilah sekarang kids zaman now. Anak-anak zaman sekarang. Saya tahu betul, saya dulu masih kecil, saya SD kalau sudah di sekolah sama guru pasti takut. Murid ketemu guru takut. Sekarang guru ketemu murid, gurunya yang takut. Apalagi kalau sudah anaknya, muridnya anaknya pejabat, muridnya anaknya pengusaha. Ya, dicubit sedikit lapor orang tuanya ke pondok, orang tuanya ke sekolah, ngajak bertengkar. Lah ustadznya kurus-kurus, ya, ustadznya kurus-kurus, yang nantang orang tuanya badannya besar. Nah ini zaman sekarang. Kalau nggak ada peran orang tua, ini repot sekarang. Ditambah tadi dititipkan oleh Hadratus Syekh
beliau tadi mengatakan, Ustaz Muhammad Anis Jauhari tadi mengatakan, ya ini yang tidak kalah penting, ya ini doa dari orang tua. Makanya kenapa kok ada acara ini, haflatul imtihan. Bahasa Indonesianya haflah itu perayaan, haflah itu pesta, atau gampangannya haflah itu selamatan. Berarti tujuan acara ini, mereka para santri dan para santriwati itu diselamati supaya jadi anak-anak yang selamat. Karena pintar saja, alim saja belum tentu selamat. Berapa banyak orang gara-gara alim, gara-gara pintar, malah jadi orang celaka. Tadi disampaikan satu hadis, ya, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallah illa bu'dan. Barang siapa yang tambah ilmunya tapi hidayah enggak tambah. Nah ini zaman sekarang yang banyak kayak gitu. Sekolah, pinter, sarjana, magister, doktor, profesor misalnya, ilmu luar kepala sudah. Ilmunya saking banyaknya, adabnya nol. Hidayah nggak dapat dari Allah, ilmunya pinter, alimnya nggak nyacat, betul alim, tapi nggak ada hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kayak gini, cuman ilmunya tok yang nambah, yang memang biasanya orang tua zaman sekarang pengennya taunya pokoknya anak saya pinter, adabnya nggak dilihat. Ini berarti anak tambah ilmunya tapi nggak tambah hidayah dari Allah. Maka kalau ini yang terjadi, lam yazdad minallah illa bu'dan, maka itu anak nggak ditambahkan apapun oleh Allah kecuali tambah jauh dari Allah. Terkadang Allah itu kalau ingin jauhkan hambanya, nggak selalu hambanya dibikin bodoh, enggak. Ada kalanya dibikin alim, cuman dengan cara semena-mena, dengan adab yang nggak ada. Tujuan Allah apa? Supaya dia jauh dari Allah. Padahal alim. Maka yang paling penting, sebelum biasanya orang tua itu kalau memasukkan anaknya ke pondok, minta doa, datang ke kiai, datang ke ustaz, datang ke ulama, datang ke habib, datang ke rumah saya, Bib, ini tolong doakan Bib, anak saya mau masuk pondok, mudah-mudahan anak saya kerasan. Biasanya yang diminta itu bukan mudah-mudahan anak saya pinter, bukan manfaat, enggak. Yang penting yang pertama kerasan. Karena banyak sekarang ini anak mondok nggak kerasan. Oh, di rumah biasa enak, kasur spring bed, empuk, AC kamarnya. Sampai pondok kasur alasnya tiker. Misal ada yang kayak gitu pondok ya, atau kasur nggak senyaman di rumah, biasa pakai AC, ini kipas angin, biasa nggak ada nyamuk, di pondok banyak nyamuk, nggak kerasan. Kalau sudah nggak kerasan, biasanya orang tuanya kasihan, nggak tega, ya sudah pulang. Ini bahaya kalau udah kayak gini. Nah, biasanya diminta itu, Bib, doakan anak saya di pondok kerasan supaya betah di pondok, supaya nggak minta pulang. Tapi maaf, terkadang orang tua lupa. Terkadang orang tua itu lupa. Sudah minta doa sana sini, minta sama kiai, sama syekh, sama habib, minta doa untuk anaknya supaya anaknya jadi anak yang manfaat. Orang tuanya nggak pernah doa untuk anaknya. Padahal anak itu sukses maupun tidak sukses, doa yang paling utama dan doa yang pertama adalah doa orang tua. Apa sabda baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Du'aul walid li waladih ka du'ain nabi li ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doanya orang tua untuk anaknya itu, kata Rasulullah, seperti doanya Nabi ke umatnya. Coba kira-kira kalau yang doa Rasulullah, kalau yang doa Nabi, mustajab enggak? Mustajab ya? Diterima enggak doanya oleh Allah? Dikabulkan enggak doanya oleh Allah? Yang doa Nabi doakan umatnya, diterima oleh Allah, dikabulkan oleh Allah.
Nah kata Rasulullah, kalau ada orang tua dia mau doa untuk anaknya, itu seperti mustajabnya doanya Nabi kepada umatnya. Jadi mohon maaf, senakal apapun anaknya, semarah apapun orang tuanya, jangan sampai terlontar, terucap keluar dari mulut orang tuanya ucapan-ucapan yang tidak baik kepada anaknya. Hancur mokong hari ini misalnya orang Jawa gitu ya. Kamu jadi anak kok nakal, anak durhaka, bajingan. Ada orang tua kayak gitu, ada orang tua anaknya dibilang bajingan, besar benar jadi bajingan, bingung orang tuanya, kamu saya pondokkan, sekolahkan tinggi, kok jadi bajingan. Dulu bapak waktu saya kecil sering bilang saya jadi bajingan beneran aja. Ini gara-gara ucapan orang tuh. Bahaya, orang tua ini kalau ngomong sama anak bahaya. Dan biasa orang tua kalau ngerti anaknya nakal, disuruh apa nggak mau. Nah, anak hidayat, padahal marah ini orang tua. Marah, tapi marahnya kasih doa baik. Anak pinter, anak soleh, padahal gemes. Orang tuanya sudah gemes, tapi tetap yang keluar dari mulutnya, yang terlontar dari ucapannya itu adalah doa baik kepada anaknya. Jadi baik anaknya. Hati-hati ya. Jadi kalau anda ngomong kepada sesama mungkin masih biasa, tapi kalau orang tua ngomong ke anak, ingat ini kayak doanya Nabi kepada umat. Maka ayah, ibu, bapak, embu, cara Madura ya, ngomong sama anak harus hati ya, jangan sampai ada ucapan jelek, jangan sampai ada ucapan jelek. Karena takutnya sekali anda terucap ucapan jelek kepada anaknya, jangan-jangan yang jelek itu yang dikabulkan oleh Allah, sementara yang banyak nggak dikabulkan. Na'udzubillah min dzalik. Sehingga sebelum mengantarkan anaknya ke pondok, bekal yang utama dan pertama untuk anak itu doa orang tua. Doa orang tua, doakan setiap hari, setiap saat. Tadi dipesan nih, setiap hari disuruh baca Fatihah 100 ya, 100 kali tadi sudah. Siap, Bu? Siap. Masih sempat masak itu ya? Masih ya? Bapak siap ini? Tiap hari Fatihah untuk anaknya 100 ya? Siap ya? Ya kalau kepingin anaknya jadi anak yang baik harus siap. Kepingin anaknya berbakti kepada orang tuanya harus siap. Kepingin anaknya bermanfaat untuk dirinya, orang tuanya, keluarganya, bangsa dan negaranya serta agamanya harus apalagi yang ngomong gurunya. Itu paling penting. Apalagi yang ngomong gurunya, insya Allah dijalankan anaknya jadi anak-anak yang soleh dan jadi anak-anak yang soleh. Amin Allahumma amin. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini yang pertama, doa dari orang tua. Yang kedua, kalau sudah didoakan anaknya baik, boleh minta sama kiai, minta sama ustadz, minta sama habib, anaknya jadi anak yang manfaat. Kemudian yang nomor dua dan tidak kalah penting, kepercayaan orang tua kepada guru. Sekarang ini, kalau dulu enggak ya, kalau dulu insya Allah enggak. Kalau ada orang tua datang ke sekolah bilang sama gurunya, Ustadz, Ustazah, saya titip anak saya, didik dengan baik, apapun caranya saya percaya. Kalau sekarang orang tua datang sekolah ingin tahu ini anak saya diajari apa ini, caranya gimana, prakteknya gimana, gurunya bingung. Ini kok kayak investigasi. Gurunya takut. Pas yang ditanya yang nggak pinter ngomong tambah bingung gurunya. Tambah bingung ya. Saya merasakan di sekolah kayak gitu. Kalau pondok insya Allah masih aman ya. Kalau saya di SMP dulu itu orang tua datang
pukul-pukul meja itu berapa orang tua kayak gitu, marah-marah. Anak saya kenapa PR tiap hari, kenapa begini-begini? Ya saya guru matematika, mau ndak mau tiap hari kasih PR, saya yang kena ya. Nah, kalau nggak dikasih PR nggak ngerti ya, nggak pakai kasih PR aja anaknya nggak ngerti, apalagi nggak dikasih PR. Ini yang kedua, orang tua harus percaya betul dengan cara apapun gurunya didik anak. Ini pernah dikisahkan di zamannya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahullah radhiyallahu anhu. Ada satu orang tua dihasut, ya kayak orang tua zaman sekarang, Ada wali santri dihasut. Kamu nggak tahu? Anak kamu mondok di tempatnya sana itu Syekh Abdul Qadir itu dikasih apa anakmu makannya? Kamu nggak tahu. Kamu biasa kasih makan enak anakmu, dikasih makan yang sehat. Kalau di pondok sana, anakmu di pondok itu dikasih makan sisa makannya gurunya. Ada yang hasut. Sebetulnya orang tua ini percaya sebetulnya kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Tapi berhubung dihasut seperti itu, kalau kamu nggak percaya coba, ini rumah saya ini sebelahnya pondok. Rumah saya di sebelahnya pondoknya Syekh Abdul Qadir, ada lubang di sini. Dari lubang ini Anda bisa lihat bagaimana cara anak Anda dikasih makan. Dilihat kemudian, diintip, diintip. Dilihat ternyata betul gurunya makan, sudah nggak dihabiskan, muridnya suruh makan. Orang tua merasa, loh kok kayak gini anak saya dikasih makan, kok anak saya cuma makan dari sisa. Wah nggak benar sudah ini. Akhirnya dia kepancing emosinya, datang ke pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani. Datang ke sana ngomong, ternyata saya tahu di pondok ini anak saya begini. Sudah kalau begini caranya cukup, anak saya nggak usah mondok di sini. Kata Syekh Abdul Jailani mengatakan, kalau kamu mau jemput anakmu silahkan. Kalau mau jemput anakmu silahkan. Karena lain sama sekolah ya. Pondok itu biar nggak ada murid yang datang tenang. Apalagi Madura. Ya sudah. Biar mau dijemput semuanya nggak cocok silahkan, mau dibawa silahkan. Madura tempat luas, nggak ada muridnya, tinggal kasih pagar dari pohon pring ya, pohon bambu, pelihara ayam sini beres. Lebih gampang pelihara ayam. Orang tua nggak tahu bagaimana susahnya guru mendidik seorang murid, apalagi zaman sekarang muridnya sudah kenal TikTok. Kalau dulu nggak ada TikTok masih enak gurunya. Sekarang muridnya, Pak jangan macam-macam ya. Kalau begini saya lapar abah saya ini, saya lapar bapak saya ini. Kalau begini ini saya rekam ini, begini. Ustadznya ngajar gemeter. Nah ini zaman sekarang. Nah kata Syekh Abdul Qadir Jailani mengatakan, kalau kamu mau jemput anakmu silahkan bawa anakmu. Dibawa sama orang tua. Anaknya bingung, kok anaknya kerasan? Anaknya seneng mondok di sana, ngerasa nikmat di sana. Begitu jalan keluar, belum sampai pintunya pondok, belum sampai gerbangnya pondok, anaknya dites. Ya alhamdulillah tadi sudah dipertontonkan bersama di sini bagaimana ada satu santri, satu santriwati tadi itu sudah terbukti, ya, sudah ditajribah dari itu bisa baca kitab kuning, masih SMP tadi saja, kelas 1 kelas 2. Saya melihatnya iri, karena saya di usia seperti mereka saya nggak bisa baca kitab. Dan saya dengar tadi bacaannya sempurna, sak memaknainya segala macam. SMP, boleh tepuk tangan. Allahumma sholli ala Muhammad. Cuman yang saya tunggu tadi Ustadz, itu ini ada program baru percepat baca kitab kuning. Harapan saya duduk sana tadi itu programnya kayak gimana, tekniknya itu yang saya tunggu tadi. Kalau bisa masih kelas 1, kelas 2 sudah lancar baca
ternyata mungkin rahasia perusahaan saja. Mungkin rahasia perusahaan. Nanti pondok sebelah lihat nanti. Masya Allah. Nah ini ketika dijemput anaknya oleh orang tua tadi dari pondoknya Syekh Abdul Qadir Jailani, belum sampai gerbangnya pondok dites anaknya, hukumnya ini begini. Dijawab semua oleh anaknya. Dites bacaan Al-Qurannya, dijawab oleh anaknya, hafalannya. Dites hadis, dijelaskan oleh anaknya. Bingung orang tuanya. Ternyata anak saya mondok di sini manfaatnya banyak. Saya tes begini ngerti dia. Saya tanya begini tahu dia. Heran orang tuanya. Kalau seperti ini, nggak peduli mau anak saya makannya kayak gimana, tidurnya gimana, mandinya gimana, jelas ini pondok berkah untuk anak saya. Anak saya jadi anak manfaat. Balik akhirnya, belum sampai keluar gerbang, belum sampai gerbangnya pondok, ya sudah nak, kalau kayak gini caranya, kamu tetap mondok di sini. Balik dia, datang kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, mengatakan, ya Syekh, saya minta maaf, saya tadi kepancing emosi. Saya ini dihasut sama orang, katanya begini. Saya nggak tega sama anak saya, sehingga saya kepancing emosi. Saya jemput anak saya. Tapi setelah saya tahu ternyata anak saya di pondok ini bisa begini, jadi anak yang alim. Saya lihat adabnya juga bagus, akhlaknya baik. Ya sudah, ini anak tetap saya pondokkan di sini. Apa jawaban daripada Syekh Abdul Qadir Jailani? Beliau mengatakan, maaf, bukan saya tidak mau terima anak Anda untuk kembali pondok di sini, tapi Allah sudah tidak izinkan saya untuk menerima daripada anak Anda. Nggak diterima lagi. Menyesal nggak orang tuanya? Menyesal. Melihat anaknya jadi alim, jadi adab, jadi pinter, gara-gara nggak cocok sedikit sama perlakuan gurunya, dicopet sedikit, ngamuk orang tuanya. Akhirnya anaknya tidak jadi dapat manfaat. Itu yang nomor 2 tadi. Yang pertama, doa orang tua kepada anak. Yang kedua, kepercayaan orang tua kepada pihak sekolah atau pihak pondok. Percayakan, doakan. Jangan cuma anaknya didoakan, gurunya juga doakan, ustadznya juga doakan. Jangan cuma muridnya, anaknya yang diperhatikan, gurunya kesejahteraannya juga diperhatikan. Diperhatikan juga. Karena didik anak ini susah. Maaf. Saya ini guru. Saya kalau malam ceramah begini. Kalau di sekolah saya ngajar pelajaran sekolah. Kalau di rumah saya guru les. Saya ngajar matematika begini. Banyak ilmu bidang studi yang saya ajar. Matematika, fisika, kadang kimia, kadang biologi. Ya kebetulan saya dulu kuliah jurusan biologi. Jadi saya ngajar seperti itu di luar. Tapi maaf, kalau saya ngajar anak saya sendiri, biar saya ngerti ilmunya, biar saya lebih paham daripada gurunya, saya nggak sanggup ngajar anak saya. Nggak sanggup ngajar anak sendiri. Susah. Godaannya lebih besar. Kalau saya ngajar anaknya orang, saya datang ke rumahnya, biar agak nakal anaknya, yang saya pikir saya dapat bayaran soalnya. Guru les, maklum, datang dibayar. Jadi bisa dibilang saya ini pria panggilan, Bu. Dipanggil untuk ngajar, jangan mikir yang macam-macam ya. Dipanggil untuk Tapi kalau saya mau ajar anak saya sendiri, saya nggak betah. Baik saya ngajar ngajinya maupun saya ngajar matematikanya untuk anak saya sendiri nggak betah. Di sana saya paham betapa susahnya guru. Apalagi ketika saya dulu lama nggak ngajar di sekolah, begitu ngajar di sekolah tahu susahnya jadi guru. Ngatur satu susah, dua susah, satu kelas itu kadang keluar kelas guru itu lemes. Kenapa? Tenaganya habis. Muridnya rame, gurunya teriak-teriak, masih lari-lari, lemes, gurunya capek. Jadi guru capek, makanya saya berhenti dari sekolahan. Capek soalnya.
berhenti saya dari sekolah, nggak sanggup, susah jadi guru. Nah bayangkan bagaimana di pondok yang diperhatikan bukan pelajarnya saja, kamarnya dilihat, nggak tahu di sini ada yang nginep nggak? Ada yang nginep ya? Diperhatikan makannya, diperhatikan kebersihannya, diperhatikan kesehatannya. Susah, saya jamin susah. Sementara kita walaupun ngerti ya, kata orang tuanya ngerti cara sholat, mengajari anaknya sholatnya, belum tentu betah. Ngerti caranya baca Al-Quran, ngajari anaknya baca Al-Quran, belum tentu betah. Sekali saya pernah coba ngajar anak saya belajar ngaji, halaman pertama lolos enak, halaman kedua ada yang nggak ngerti, minta langsung lompat halaman ke-10. Di sana saya naik darah, Ustaz. Emosi baru bener. Cukup kalau gitu, cukup sama gurunya, nanti terakhir saya tes gitu aja. Saking susahnya ngajar kepada anak, sehingga butuh guru, pondok, sekolah itu kepercayaan dari orang tua, jangan nggak dipercaya. Jadi yang pertama tadi, doakan anaknya dengan baik. Yang kedua, percayakan betul-betul kepada gurunya. Ingat, ketika Anda menitipkan anak Anda di pondok ini, maka dengan itu Anda terbantu. Ada tugas orang tua untuk mendidik anaknya, memberikan ilmu agama, dibantu. Karena ingat, semua itu akan diminta di akhirat nanti, khususnya perkara ilmu agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Allah taala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian aduwwan lakum, terdapat musuh bagi kalian. Yang ngomong Allah, firman-Nya Allah. Jadi suami, jadi bapak itu paling berat. Makanya sama Allah dikasih peringatan, wahai orang yang beriman, sesungguhnya di antara istri-istri kalian dan di antara anak-anak kalian itu terdapat musuh bagi kalian. Kalau anaknya nggak dididik dengan baik, kalau istrinya nggak dibimbing dengan baik, bahkan Allah pertegas, fahdharuhum, hati-hati kalian, wahai bapak, wahai suami, hati-hati kalian dari mereka, hati-hati kepada istrinya, hati-hati kepada anaknya. Saya ambil contoh ya. Katakan ya, ada seorang alim abid, sudah alim, ahli ibadah, rajin sholat, rajin baca Quran, rajin zikir, datang di akhirat dihisab oleh Allah, dihisab amalannya oleh Allah, amalannya baik, masuk ke dalam surga, lolos. Ada seorang pria alim, abid, ahli ibadah, masuk ke dalam surga. Kemudian datang giliran istrinya dihisab oleh Allah. Datang giliran istrinya. Ditanya, dulu kamu di dunia, kamu pernah keluar rumahmu, terlihat auratmu oleh orang yang bukan mahram bagi dirimu. Dihisab oleh Allah, keluar rumah nggak pakai kerudung, keluar rumah kelihatan rambutnya oleh orang bukan mahram. Dihisab oleh Allah. Istrinya ngomong, ya Allah, betul di dunia saya keluar rumah terlihat aurat saya oleh orang yang bukan mahram bagi saya, tapi suami saya ya Allah nggak pernah ngelarang. Suami saya ya Allah nggak pernah marah. Malah yang ada saya dikasih uang, suruh berangkat ke salon, suruh dandan yang cantik, dipamerkan depan teman-temannya di acara kondangan, di acara resepsi. Kasih uang 1 juta berangkat salon. Paes, paes, dibawa resepsi kondangan, ditunjukkan istrinya paling cantik. Protes istrinya, ya Allah, benar saya melakukan itu, tapi suami saya Allah nggak pernah larang, nggak pernah marah, malah saya dikasih fasilitas,
Maka kalau kau hukum saya Allah, hukumlah suami saya di'afain minal adab, 2 kali siksa. Saya tanya, yang maksiat suaminya apa istrinya? Istrinya. Istrinya dihukum, iya. Suaminya 2 kali lipat. 2 kali lipat. Datang anaknya dihisab. Nah ini anaknya masih aman, selamat, mondok di Yambu'ul Hikmah, ngerti ilmu agama, ngerti sholat yang benar. Ini enggak ada anak, wah anak saya mondok kasihan, sudah jangan. Kemudian dihisab di akhirat, tadi bapaknya sudah masuk surga sebetulnya, anaknya dipanggil, dihisab. Dulu kamu di dunia nggak sholat, atau mungkin dulu kamu di dunia sholat tapi sholatmu nggak benar, sholatmu salah. Bayangkan tadi disebutkan syurutu takbiratul ihram, syarat takbiratul ihram. Kita selama ini sholat puluhan tahun sholat. Coba ini bapak-bapak, ibu-ibu, saya tanya, ada berapa syaratnya takbiratul ihram? 20. Sudah benar nggak ini takbiratul ihramnya? Tadi dibaca tadi. Syurutu takbiratul ihram 20. Salah satu syarat hilang, nggak sah takbiratul ihramnya, nggak sah sholatnya. Bayangkan, berat nggak? Berat itu. Belum surah Al-Fatihah syaratnya 12, hilang satu syarat, nggak sah Fatihahnya, nggak sah sholatnya. Dihisab anaknya, dulu kamu sholat banyak salahnya kamu, dulu kamu sholat banyak kelirunya kamu. Dihisab oleh Allah. Anaknya protes, ya Allah benar dulu saya nggak sholat, atau ya Allah benar saya sholat salah, sholat saya keliru, sholat saya, tapi orang tua saya nggak pernah didik saya. Apalagi maaf tadi sudah dititipkan oleh Ustaz Muhammad Anis, dititipkan anaknya disekolahkan di sini, dipondokkan di sini. Jangan lupa ketika pulang diperhatikan. Anaknya protes, ya Allah saya cuma dimasukkan ke pondok, dipanggilkan guru ngaji, nggak ditanya sholat saya benar apa salah, nggak dites saya. Maka kalau kau hukum saya ya Allah, hukumlah ayah saya du'afain minal azab. Yang nggak sholat ayahnya, yang nggak sholat anaknya, ayahnya 2 kali lipat siksanya. Yang keliru sholatnya anaknya, ayahnya 2 kali lipat daripada siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka benar kata Allah, fahdharuhum, hati-hati kalian dari mereka. Punya istri hati-hati, punya anak hati-hati, jangan sampai anaknya nggak dididik dengan baik, datang di akhirat jadi bumerang bagi orang tuanya, bumerang bagi ayahnya, bumerang bagi ibunya. Wala iyyazubillah min. Insyaallah kalau mondok di sini anaknya jadi anak-anak yang soleh dan jadi anak-anak yang soleh, bukan jadi pemberat di akhirat nanti, justru menjadi yang memperlancar orang tuanya masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya kenapa kalau dulu di Yaman itu ada kebiasaan. Dulu di Yaman itu ada kebiasaan, kalau ada orang punya anak, anaknya sudah baligh, itu di rumahnya bikin acara, dibuat acara. Bagaimana acaranya? Di acara itu diundang tetangganya, diundang kerabatnya, diundang orang-orang sekitar. Kemudian mereka dikasih makan. Di tengah-tengah acara bapaknya berdiri. Di tengah-tengah acara bapaknya ngomong, mengatakan, wahai hadirin, ini anak saya sekarang sudah baligh. Anak saya sekarang sudah baligh, sudah cukup usianya, dan saya telah ajarkan kepada anak saya seluruh daripada ilmu-ilmu yang wajib dia tahu. Saya sudah ajarkan tentang syariat, saya ajarkan tentang perkara tauhid, saya sudah ajarkan tentang sholatnya, puasanya, dan lain sebagainya. Saya sudah ajarkan. Bahkan saya sudah ajarkan kepada anak saya bagaimana mencari uang. Karena orang tua juga wajib mengajarin anak untuk bisa cari uang.
Kemudian ngomong orang tuanya, sehingga kalau besok setelah hari ini, setelah malam ini kalian melihat ada yang tidak benar dari anak saya, itu tanggung jawabnya sendiri. Dulu di zaman ada adat seperti itu, untuk menunjukkan orang tuanya sudah benar untuk mendidik anaknya, sudah tuntas mendidik anaknya, maka setelah itu anaknya harus tanggung jawab kepada dirinya sendiri. Diminta syahadat depan orang banyak. Wahai anakku, sekarang kamu syahadat. Syahadat anaknya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kemudian disaksikan oleh orang yang hadir. Maka maaf ini banyak anak SMP, banyak yang sudah balik, ada yang SMA Ustaz. Belum ya? Insya Allah nanti buka SMA-nya Ustaz. Perlu diketahui oleh anak-anak yang sudah balik, anak kalau sudah balik itu bukan lagi tanggungan orang tua. Bahkan maaf, anak kalau sudah balik tidak lagi wajib ayahnya ngasih makan. Ini ngomong syariat, ini ngomong soal hukum. Bukan berarti kalau sudah balik anaknya nggak boleh dikasih makan, ya boleh. Tapi orang tua tidak lagi wajib ketika anaknya sudah balik dan anaknya kuat untuk bekerja, untuk cari uang, untuk cari makan, gugur kewajiban orang tua untuk memberi makan kepada anaknya. Kecuali ada kecualinya. Kapan orang tua itu walaupun anaknya sudah balik, orang tua masih wajib kasih makan kepada anaknya kalau anaknya yang pertama thalabul ilm, anaknya penuntut ilmu. Dan kalau mondok di sini pasti anaknya thalabul ilm, anaknya penuntut ilmu. Tapi ada syarat berikutnya, ada harapan sukses. Ini enggak berita tiap hari ustadznya laporan, Ji maaf Ji, ini anaknya di sekolah bikin gaduh. Maaf ini tugasnya nggak dikerjakan, ini anaknya sering bolos. Berarti nggak ada harapan nggak wajib orang tua kasih makan. Maka yang mondok masih dibiayai oleh orang tuanya, bersyukur, belajar yang baik. Karena kalau belajarnya asal-asalan, ingat orang tuamu nggak wajib lagi kasih kamu makan. Ini supaya anak tahu bagaimana orang tua itu kasih lebih, ya, sehingga anaknya jadi anak yang tanggung jawab, belajar sungguh-sungguh, bisa jadi sukses. Baik. Artinya orang tua ketika memasukkan anaknya ke pondok, ketika memasukkan anaknya ke sekolah, itu jelas sangat amat terbantu. Maka perlu kepercayaan orang tua kepada seorang anak. Jangan sampai anaknya nggak ngerti hukum syariat, orang tuanya tanggung jawab di akhirat. Jangan sampai anaknya jadi anak yang nggak ibadah, orang tuanya berat nanti di akhirat. Jangan sampai anaknya, apa bahasa Jawa itu, gandoli. Orang Madura bilang apa gandoli itu? Bergelantungan ya anaknya di orang tuanya, mau masuk surga ditarik sama anaknya. Jangan dulu ya Allah, jangan masuk surga ini. Nggak benar dulu didik saya ini, nggak benar dulu bimbing saya ini. Na'udzubillah min dzalik. Terlebih memang menuntut ilmu agama itu sebagaimana kita semua hafal hadisnya, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Orang yang menyatakan dirinya Islam, menyatakan dirinya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensinya harus belajar ilmu agama. Maaf, Rasulullah itu diutus sebagai pengajar, muallim. Rasulullah diutus sebagai pengajar, sehingga nggak bisa di agama kita ini, di Islam ini asal-asalan. Yang penting saya sholat beb, yang penting saya itu baca Quran beb, yang penting saya tiap hari puasa beb. Ilmunya nggak dipelajari dengan benar. Nah ini, ingat tadi disinggung syaratnya takbiratul ihram 20, perlu dicek ini benar nggak? Termasuk tadi salah satu syaratnya takbiratul ihram
tidak boleh membaca alif pada lafaz Allah hanya panjang. Ini berapa banyak orang sholat salah ini. Allahu Akbar, tidak sah sudah sholatnya. Sepele ya, sepele. Cuman hanya dibikin panjang. Allahu Akbar. Kalau ditinjau daripada segi ilmu bahasa Arab, kalau hanya di depan itu dibikin panjang, maka timbul kalimat pertanyaan di depannya seperti dia mengatakan Allahu Akbar, apakah Allah Maha Besar? Itu kalau hanya dibikin panjang. Allahu Akbar, nggak sah. Pertanyaannya yang terlanjur seperti itu, berapa tahun sholatnya kayak gitu? Nah ini lagi contoh lain betapa pentingnya ilmu. Makanya kenapa Al-Imam Ibnu Ruslan di dalam kitab Zuhad beliau mengatakan dalam syairnya, faman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Mudah-mudahan hujannya manfaat, yang kehujanan sementara pindah dulu ini. Iklan saja, iklan dulu. Tapi insya Allah kena doanya para guru di sini, kena doanya para kiai di sini, paling sebentar berhenti ya. Kalau enggak ya berarti tambah deres. Baik, saya lanjutkan. Al-Imam Ibnu Ruslan beliau mengatakan faman bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Barang siapa yang tanpa ilmu beramal, kata beliau. Kalau bahasa saya, orang belum mengerti ilmunya nekat amal. Ini bahasa saya ini. Orang belum pernah belajar sholat, nekat diperbanyak sholatnya. Belum pernah belajar puasa, nekat diperbanyak puasanya. Faman bi ghairi ilmin ya'malu, maka barang siapa yang dia tanpa dasar ilmu yang mumpuni dia beramal, kata beliau, a'maluhu, amal-amal yang dia kerjakan mardudatun, tertolak, la tuqbalu, enggak diterima oleh Allah. Jadi kalau ada orang sholat enggak pernah belajar fikihnya sholat, enggak pernah belajar tasawufnya sholat, beliau katakan maka amalnya ditolak dan amalnya enggak akan diterima, dan itu sudah kemungkinan besar bahkan pasti enggak pernah dengan benar belajar ilmu sholat, pasti salah sholatnya. Tadi contoh satu tadi ya saya kasih, Allahu Akbar, enggak sah. Atau huruf ba-nya di belakangnya dibaca panjang, Allahu Akbar, enggak sah sholatnya. Itu termasuk syaratnya takbiratul ihram. Masuk Al-Fatihah. Kasih contoh lain supaya ngerti pentingnya orang datang majelis ilmu. Contoh yang kedua, salah satu daripada 12 syaratnya membaca Al-Fatihah dalam sholat itu minimal didengar oleh diri sendiri. Seberapa pelan bacaannya? Kalau Anda tutup satu telinga ini ya, Anda masih bisa dengar. Jadi kita itu kalau telinga kita tutup satu, kita lebih peka. Coba dites, telinganya tutup satu. Coba dites. Ini yang hadir santri-santri ya, telinganya tutup satu. Dengarnya lebih keras apa lebih pelan? Lebih keras ya?